Ya, silahkan baca. Siapa? Ayudi. Bismillah. Ya Allah ya Karim. Oke, jangan lupa baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa minhum, dan di antara mereka, siapa mereka ini? Al-mustad'afina, ya, orang yang lemah, yang dianiaya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Hammamah. Hammamah ini adalah Ummu Bilal, adalah ibundanya Sayyiduna Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Oke, tidak ada riwayat yang jelas di sini tentang kisah penganiayaannya. Yang jelasnya beliau ini termasuk orang yang diazab di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa Amir ibnu Fuhairah, dan Amir ibnu Fuhairah. Amir ibnu Fuhairah ini ada beberapa riwayat, dan ada yang mengatakan dia budaknya baginda Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu riwayat. Tapi di dalam kitab-kitab sejarah yang lain mengatakan bahwa Amir bin Fuhairah ini justru saudarinya Sayyidatuna Aisyah. Jadi dia bersaudara dengan Sayyidatuna Aisyah dari garis Ummu Ruman. Ummu Ruman adalah istri baginda Abu Bakar. Jadi beliau ini punya berapa istri, ya? Ada istri baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum Islam, artinya pada zaman jahiliyah. Nah, istri yang pertama beliau itu ditalak sebelum datang Islam. Sudah memang cerai pada saat itu, dan anaknya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, kemudian yang satunya Abdullah bin Abu Bakar. Nah, setelah di Islam datang, kemudian dia kawin dengan Ummu Ruman. Nah, Ummu Ruman ini kemudian melahirkan anak Sayyidatuna Aisyah dan Amir ibnu Fuhairah. Itu satu riwayat, dan juga Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah. Oke, kita sekarang berbicara tentang dianiayanya beliau di sini. Oke, terus ya, karena yu'adzabu, adalah beliau ini disiksa, dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy hatta la yadri ma yaqul, sampai dia tidak mengetahui, la yudra, hatta la yudra, sampai tidak diketahui ma yaqulu, apa yang dia katakan. Saking beratnya penganiayaan terhadap beliau sehingga lupa ingatan, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang dia katakan itu kayak orang gila, orang tidak tahu lagi. Apa yang menyebabkan dia begitu? Itu dia, kerasnya penganiayaan orang-orang kafir terhadap beliau. Itu hampir samalah kalau di zaman sekarang dengan penjara Guantanamo. Penjara Guantanamo yang ada di Irak itu, kalau masuknya ke penjara itu, keluar itu pasti lupa ingatan. Kenapa? Karena di dalam penjara itu penyiksaannya luar biasa. Disuruh makan kotoran bahkan dan lain sebagainya. Itu saking maksudnya di sini, saking kerasnya azab daripada orang-orang kafir terhadap beliau sehingga kasihan yang kayak orang gila, kurang lebih seperti itu. Oke. Itu Amir ibnu Fuhairah, ya. Cuma ada keistimewaan beliau. Kalau saya tidak salah dalam sejarah itu, beliau meninggal di dalam perang Bi'ru Ma'unah. Perang Bi'ru Ma'unah ini adalah salah satu perang yang terjadi di Najd. Nah, di situ orang Islam menang. Cuma pemandangan yang aneh pada saat itu tentang beliau, ya. Dulu ya, saya ingat dulu. Amir ibnu Fuhairah, ya. Ya. Beliau waktu meninggal pada saat itu dicari oleh pasukan Islam, mayatnya sudah usai perang ini, meninggal di situ. Jadi dicari oleh pasukan Islam, di mana mayatnya mereka tidak temukan. Riwayat lain mengatakan setelah dicari-cari, ternyata ada satu pemandangan yang aneh pada saat itu. Apa dia? Pasukan Islam melihat ada sekelompok para malaikat yang sedang menguburkan beliau ini, Amir bin Fuhairah. Jadi dikuburkan oleh para malaikat. Itu satu riwayat. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa jasadnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Itu satu riwayat. Kalau versi Usdul Ghabah Ibnu Asir mengatakan bahwa Amir bin Fuhairah ini itu awan yang ambil ketika beliau meninggal,
dan dilihat oleh orang-orang pada saat itu jasadnya naik ke atas, dibawa oleh awan itu ke langit. Di Sirah Ibnu Hisam atau Ibnu Ishaq, itu lain cerita. Kalau di Sirah Ibnu Ishaq itu pembunuh beliau dalam perang itu yang bernama Jabbar ibni Sulami, kalau tidak salah nama yang membunuh beliau itu. Diriwayatkan di situ bahwa salah satu yang menyebabkan dia masuk Islam, Jabbar bin Sulami ini, karena dia melihat langsung ketika dia bunuh Amir bin Fuhairah itu, dia bunuh pada saat itu. Nah, dia langsung melihat para malaikat itu datang menyambut mayatnya. Itu yang kemudian membuat dia masuk Islam. Dan beliau riwayatkan itu di dalam kitab sirahnya Ibnu Hisham, kalau saya tidak salah itu. Itu salah satu keistimewaan daripada Amir ibnu Fuhairah. Beliau ini pengembala kambing pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kalau saya tidak salah saya pernah cerita bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi buronan, ya bahasa kasarnya, sehingga bersembunyi di Gua Sur dalam 3 hari, itu pendapat yang paling kuat. Pendapat lain mengatakan lebih daripada 3 hari. Siapa yang menjenguk beliau, siapa yang membawakan makanan kepada beliau? Anaknya Abdullah bin Abi Bakar. Ke sana secara sembunyi-sembunyi. Artinya tidak ada orang yang tahu. Nah, beliau ini bekerja sama dengan Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Abi Bakar. Kerjasama dalam hal apa? Ketika Abdullah bin Abi Bakar membawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang tuanya Abu Bakar makanan, minuman dan lain sebagainya, pulang daripada gua Sur itu, ketika pulang maka jejak kakinya itu akan dihilangkan oleh Amir bin Fuhairah. Maksudnya dihilangkan dengan apa? Dihilangkan dengan gembala-gembalanya. Jadi kalau naik nih ke Gua Sur, pulang dari situ datang cepat-cepat Amir bin Fuhairah. Jadi bekas jejakan kaki daripada Abdullah itu langsung ternaknya dikumpulkan di situ agar supaya tidak kelihatan itu kakinya. Jadi orang-orang Arab tidak tahu kalau ternyata yang mereka cari atau yang mereka kejar itu bersembunyi di Gua Sur. Ini salah satu andil besar Amir bin Fuhairah dalam membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu mikasian disiksa beliau, dianiaya dan lain sebagainya, hatta la yudra ma yaqul, sehingga tidak diketahui la yudra ma yaqul, tidak diketahui apa yang dia katakan, kayak orang gila mikasan, tidak jelas perkataannya. Nah, itu Amir bin Fuhairah sekilas tentang beliau. Oke. Ya. Wa Abu Pukaiha, dan Abu Pukaiha, ini Abu Pukaiha kana abdan li Safwan bin Umayyah. Beliau adalah budak daripada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf budaknya adalah Sayyiduna Bilal bin Rabah. Nah, Umayyah bin Khalaf punya anak yang bernama Safwan. Safwan ini budaknya siapa? Abu Pukaiha. Di sini tidak ada riwayat yang jelas yang menjelaskan tentang keislaman beliau, cuma musannif di sini mengkategorikan beliau termasuk orang yang dianiaya di jalan Allah Subhanahu wa taala di awal risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Pukaiha. Dan belum ada bayangan. Apa ini? Kopi? Oh iya. Air putih ada? Air putih? Air gelas mah. Air putih mah. Biar ini. Oke. Musim sakit sekarang cuaca tidak baik, jadi agak sedikit. Oke, terus ya, wa minhum, dan diantara mereka adalah imra'atun, ada seorang perempuan tusamma Zinnirah Ar-Rumiyah. Dia diberi nama atau yang bernama Zinnirah Ar-Rumiyah. Beliau ini juga salah satu perempuan yang dianiaya. Udzibat billahi, ya diazab, disiksa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia orang Romawi tapi jadi budak pada saat itu. Masuk Islam di awal-awal juga. Diketahui oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy termasuk tuannya. Dianiaya juga. Oke, terus hatta amiyat, sampai dia buta. Saking kerasnya itu. Jadi dipukul, ditinju, lebam di sini, merah mukanya dan lain sebagainya. Pokoknya dianiaya, akhirnya itu yang kemudian membuat dia buta. Kalau tidak salah Abu Jahal itu yang memperlakukan beliau seperti itu. Ketika orang-orang pada saat menganiaya dia, naliha mi buta, orang-orang pada saat itu berkata, empan rasa itu anaknya orang, kenapa mu kasih buta? Apa kata Abu Jahal itu atau yang menganiaya dia? Yang membutakan dia adalah Lata wal Uzza. Kata dia, bukan saya menganiaya sehingga membuat dia buta. Nah, orang-orang pada saat itu semakin memandang sinis dia karena sudah buta. Apa yang menyebabkan dia buta? Karena dia masuk Islam. Gara-gara masuk Islam kena begini kok jadinya.
Kata beliau ini dalam riwayatnya mengatakan, saya punya Tuhan qadirun ala kulli syai. Dia mampu atas segala sesuatu dan bahkan mampu untuk mengembalikan penglihatanku. Keesokan harinya raddallahu basarahu. Allah kembalikan matanya, penglihatannya itu. Itu salah satu karamah daripada Zinnirah Ar-Rumiyah. Falam yazid hadzalika illa imanan, tidaklah menambahkan dia yang demikian itu, artinya penganiayaan orang-orang kafir, illa imanan, kecuali semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, wa kana Abu Jahlin yaqulu, dan adalah Abu Jahal itu pernah berkata, dia berkata, apa katanya? Ya, ala ta'jabuna lihaula'i wa tabaihim, tidakkah kalian heran, takjub, terkesima kepada orang-orang ini, maksudnya orang-orang disebutkan di atas tadi yang masuk Islam, wa tabaihim, dan pengikut-pengikutnya, tidak heran enggak kalian melihat mereka? Apa bentuk keheranan itu? Itu yang dia sampaikan kepada teman-temannya lah, kurang lebih. Lau kana ma atabihi Muhammadun khairan ma sabaquna ilaihi, andai kata adanya yang datang dengannya Muhammad, maksudnya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah, risalah Allah Subhanahu wa taala, khairan, itu merupakan suatu kebaikan, ma sabaquna ilaihi, niscaya mereka tidak akan mendahului kita kepadanya. Jadi tolak ukurnya di situ, tolak ukur Abu Jahal, seandainya risalah yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang benar, maka niscaya yang lebih dulu ke sana, lebih dulu menyambut risalah itu adalah kita, bukan dia. Bukan mereka ini orang-orang rendahan seperti Zinnirah ini dan Bilal bin Rabah dan semacamnya, bukan seperti itu. Itu menandakan bahwa apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak betul. Itu tolak ukurnya. Jadi dia memandang suatu kebenaran atau kebaikan itu tergantung siapa yang mengikutinya. Kurang lebih seperti, kalau yang mengikutinya itu adalah orang terhormat, bangsawan, orang pintar, orang kaya, dan lain sebagainya, berarti betul-betul benar apa yang dia bawa itu. Tapi kalau yang datang ke sana, yang menyambutnya adalah orang-orang rendahan, orang-orang miskin, orang-orang kolot, dan lain sebagainya, berarti yang dia bawa itu salah. Itu tolak ukur yang salah. Tidak seperti itu sebenarnya. Rata-rata pengikut Nabi terdahulu, para Rasul itu rata-rata orang-orang rendahan, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang bangsawan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur Abu Jahal lah. Kurang lebih seperti itu. Ya, apa tasbiquna Zinniratu ila rusdin? Apakah mendahului kita si Zinnirah ini kepada kebaikan? Nah, itu godaannya lah. Ya, janganlah begitu, kurang lebih. Janganlah kita didahului oleh Zinnirah. Karena Zinnirah mendahului kita, berarti itu tidak benar yang nabawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa anzalallahu fi suratil Ahqaf, maka Allah turunkanlah yang berkenaan dengan perkataan Abu Jahal ini fi suratil Al-Ahqaf, satu ayat di dalam surah Al-Ahqaf. Apa bunyi ayatnya? Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, lau kana khairan, andai kata adanya itu tadi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairan adalah suatu kebaikan, ma sabaquna ilaihi, niscaya mereka tidak akan mendahului kita kepadanya. Wa id lam yahtadu bihi, dan mereka tidak tertuntung kepadanya. Jadi ini tolak ukurnya tadi saya jelaskan, masa bakuna ilaihi. Jadi petanda kalau yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak benar, ya orang-orang rendahan beginilah yang lebih dulu. Dan sebenarnya kebenaran itu tidak diukur dari situ, tidak diukur kebenaran atau suatu kebaikan tidak diukur dari pengikutnya. Ada riwayat yang mengatakan, ittabi turuqal hadiah wala yagurrannaka qillatus salikin. Ikutilah jalan kebenaran itu, dan kamu jangan terpedaya sedikitnya orang yang ikut, rendahnya orang yang ikut. Yang penting dia adalah kebenaran, walaupun yang ikut itu ya orang-orang biasa. Jangan lihat karena orang-orang biasa, orang-orang begini nih yang ikut. Jangan terpengaruh di situ. Yang namanya turqul had, ikuti. Walaupun orang itu sedikit yang mengikutinya, walaupun kasratul halikina, banyak orang binasa karena mengikuti itu.
Dia ikuti kebenaran itu, tapi semuanya itu binasa. Jangan terpengaruh itu. Karena banyak binasa berarti yang salah itu enggak seperti itu. Karena orang-orang rendah yang mengikuti itu berarti yang salah itu enggak begitu tolak ukurnya. Oke, bahkan salah satu justru salah satu orang yang membenarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, risalah Allah yang dia sampaikan dari sisi para pengikutnya justru orang kafir. Itu diantaranya. Tidak salah itu Abu Sufyan. Abu Sufyan pergi ke Raja Herakl kalau tidak salah. Di antara pertanyaan raja itu kepada Abu Sufyan, siapa-siapa saja pengikutnya. Nah katakan Abu Sufyan pada saat pengikutnya itu rata-rata orang lemah semua, orang-orang hina semua. Dia langsung percaya pada saat itu. Oh berarti itu benar-benar Nabi. Banyak itu pertanyaannya. Pertanyaan Herakl, nah jawab Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan masih kafir pada saat itu. Nah jawab satu persatu oleh Abu Sufyan secara benar. Herakl tanya. Akhirnya dia benarkan. Di antara pertanyaannya itu, begitulah para Nabi. Rata-rata yang mengikutinya adalah orang-orang rendahan. Itu kata dia. Kalau apa yang kamu sampaikan itu ternyata betul, kamu tidak bohong, maka saya yakin 100% bahwa kelak dia akan menguasai kerajaan saya. Dan itu terbukti, hancur. Tapi beriman Herakl, salah satu raja pada saat itu yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya itu tolak ukurnya ya, jangan orang kain. Di sini tegurannya di dalam ayat. Fasayakuluna, mereka akan berkata terus, hada ifkun qadim. Mereka akan berkata ini adalah ifkun, ini adalah rekayasa, ini kebohongan orang-orang terdahulu. Ini rekayasa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak benar. Oke. Ya, wa mimman, dan termasuk orang a'taqa Abu Bakar yang dimerdekakan oleh baginda Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da syira'i, setelah dia membelinya adalah Ummu Unais, karena dia adalah amatan li Bani Zuhra. Dia adalah seorang budak bagi Bani Zuhra. Terus ya wakana, dan adalah beliau ini yu'adzibuha al-Aswad ibnu Abdi Yagus, yang mengazab dia, menganiaya dia, menyiksa dia adalah Aswad ibnu Abdi Yagus. Saya tidak ada bayangan tentang beliau ini. Yang jelasnya termasuk al-mustada'afin yang dianiaya pada awal-awal Islam. Ummu Unais. Ya. Terus wa mimman udziba billahi Ammar ibnu Yasir. Jelas ini. Dan termasuk orang yang diadab di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Ammar ibnu Yasir. Ini salah satu sahabah jalil. Bahkan ada riwayat yang mengatakan belum cukup 10 orang yang masuk Islam, diantaranya adalah Ammar bin Yasir. Jadi orang-orang lebih dulu lah masuk Islam. Ammar bin Yasir ini, dia orang Yaman ya, orang yang ya, asalnya bapaknya orang Yaman. Ada aninya, tidak ada riwayatnya. Wa akhuhu, dan saudaranya, wa abuhu, dan juga bapaknya, wa ummuhu, dan juga ibundanya. Dia satu usrah. Kalau yang lain itu tidak terlalu banyak, mereka dianiaya dalam keadaan satu keluarga. Paling ada yang bersaudara, ada yang anak dengan bapak. Tapi dia itu satu keluarga dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Bahkan mamanya atau bundanya itu mati dalam penganiayaan itu. Yang lain banyak yang tidak mati, cuma disiksa begitu saja sampai setengah mati. Tapi ada yang mati karena penyiksaan di awal-awal Islam itu, dan dia adalah ibundanya Ammar bin Yasir. Bahkan para ulama atas dasar itu mengatakan bahwa awal-awal orang yang mati syahid dalam sejarah Islam adalah mamanya Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah, yang bernama Sumayyah ibnu Khayyat kalau tidak salah. Itu ibundanya, dan sadis penganiayaan terhadap beliau. Jadi kisahnya itu ditusuk, mohon maaf kemaluannya itu. Tusuk kemaluannya, akhirnya mati sama tuannya itu, mati. Dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia orang pertama yang mati syahid di dalam sejarah Islam. Jadi yang mati syahid bukan laki-laki yang pertama, tapi justru perempuan. Penghulu yang mati syahid laki-laki Sayyidina Hamzah, tapi yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam adalah Sumayyah. Ini dia, mamanya Ammar ibnu Yasir. Dia seorang budak yang dikawinkan dengan Yasir. Yasir itu orang Yaman
orang Yaman. Kenapa dia bisa ada di Makkah? Karena dia mencari saudaranya. Ada tiga dia kalau tidak salah. 3 bersaudara sedang mencari saudara dia yang keempat, yang hilang. Ada yang beritakan bahwa dia pergi ke Makkah. Akhirnya pergilah yang 3 orang itu mencari saudaranya. Sampai di Makkah yang 2 orang ini pulang. Yasir tinggal pada saat itu. Kemudian dia diambil oleh Abu Huzaifah kalau tidak salah itu. Namanya Abu Huzaifah tuannya. Nah, Abu Huzaifah kemudian mengawinkan Yasir dengan budaknya yang bernama Sumayyah tadi. Lahirlah Ammar ibnu Yasir. Oh, disiksa semua ketika masuk Islam oleh orang-orang kafir. Oke. Ya, kanu yu'adzabuna bin nar, adalah mereka ini diadab dengan api. Dibakar, dikiwak dia. Famarra bihim, terus ya. Famarra bihim, kemudian lewat terhadap mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkata melihat penindasan atau penganiayaan kepada mereka, apa kata Rasulullah? Sabron alu Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Langsung garanti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kesabaran wahai keluarganya Yasir. Bersabarlah kalian. Fa mau'idukum al jannah. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah surga. Itu langsung ditabsyir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, melebihi atau lebih dulu daripada tafsir kepada sahabat-sahabat yang lain. Kepada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tafsirkan jannah itu? Kepada keluarganya Ammar. Allahumma ufir li ali Yasir, ya Allah, bahkan doakan, ya Allah ampunilah keluarganya Yasir, wa qad fa'altu, dan aku telah melakukannya. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukan pembelaan terhadap dia pada fa'altu. Jadi Nabi itu akan dimintai pertanggungjawabnya di akhirat kelak terkait dengan risalah yang disampaikan kepada umatnya. Semua Nabi akan ditanya itu, apakah kalian sudah sampaikan risalah itu kepada umat? Jawaban Nabi selalunya qad ballagtu, qad fa'altu, aku sudah lakukan. Maksudnya saksikan ya Allah bahwa aku simpati, aku suka, aku pertahankan, aku bela mereka yang membela agamamu. Itu maksudnya qad fa'altu. Oke. Ya, amma Abu Ammar, adapun bapaknya Ammar wa ummuhu, dan juga ibundanya, pamata tahtal adabi, keduanya meninggal di bawah aniaya, di bawah siksaan itu. Mati. Rahimahumallah, semoga Allah mengrahmati keduanya. Tapi beliau tidak meninggal. Cuma ya begitu nih, ada riwayat mengatakan sampai-sampai dia saking tak tahannya terhadap penyiksaan itu sehingga dia berani mengatakan kalimatul kufur. Beda dengan yang lain. Beda Bilal disuruh kafir, tidak mau dia kafir. Kamu harus ingkari Muhammad, ingkari risalahnya. Bilal tetap mengatakan ahad. Tapi Ammar bin Yasir tidak. Ketika disuruh untuk mengucapkan itu, dia ucapkan. Nah, pada saat itu kemudian turunlah ayat. Ada ayatnya itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu masih tenang dalam keimanan. Jadi tidak dianggap itu. Artinya orang mengucapkan kalimat kafir tetapi dalam keadaan dia dipaksa, maka itu tidak dianggap. Artinya keimanannya itu tidak berubah karena darurat nih. Tidak bisa maki apa-apa, dibunuh kalau tidak berkata kafir, tidak masalah kalian ucapkan kata kekafiran. Tapi hati jangan, ya, hati tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengecualian. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Oke, beliau salah satunya ini. Adab ya adapun beliau Ammar bin Yasir ini fasaqula alaihi adabu, berat sekali ke atas beliau azabnya orang-orang kafir itu. Faqala bilisanihi, maka dia pun berkata dengan lisannya pada saat itu kalimatal kufri, ya, kalimat kekafiran. Allah itu Lata wal Uzza misalnya, Allah itu tidak ada dan lain sebagainya. Pokoknya kalimat-kalimat yang mengindikasikan kekafiran itu terpaksa dia harus lakukan karena aniaya itu sudah terlalu parah yang menimpa dirinya. Oke. Duru'an, ya. Fa inna Aba Jahli, sesungguhnya Abu Jahal, kana yaj'alu lahu duru'an, dia menjadikan untuknya satu baju besi, duru', direk, ya, satu mantel kurang lebih seperti itu, minal hadidi, yang terbuat daripada besi.
Bil yaumi shaifi, pada hari panas. Jadi besi itu yang dipakaikan ke badannya. Wah, itu panas sekali, apalagi terik mentari itu menyengat sekali di padang pasir. Wa yulbisuhu iyaha, dan Abu Jahal memakaikannya iyaha, mantel tersebut. Wa qala al-muslimuna, nah pada saat itulah, artinya pada saat dia dianiaya seperti itu dan kemudian mengucapkan kalimat kekafiran, orang-orang Islam berkata pada saat itu, apa kata mereka? Kafara Ammar, Ammar telah kafir. Tidak sama dengan Bilal, dia ucapkan kalimat kafir. Itu dugaan atau anggapan daripada orang-orang atau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak seperti itu. Oke. Faqala alaihi salam, nah mendengar perkataan para sahabat atau orang-orang Islam terkait beliau, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Ammarun muli'a imanan min farqihi ila qadami. Si Ammar itu dipenuhi keimanan mulai dari ubun-ubunnya sampai kepada kakinya. Tidak kafir walaupun nak ucapkan yang seperti itu. Nah, ini salah satu pembelaan atau bantahan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait tuduhan orang-orang Islam terhadap beliau. Okey. Murtadi, ya, ini ayatnya. Wa anzalallahu, dan Allah turunkanlah pada saat itu bisya'nihi, terkait dengan situasinya yang tadi itu, istisnaan, suatu pengecualian fi hukmil murtadi, dalam hukumnya orang-orang murtad. Jadi ayatnya apa? Faqala jalla dzikruhu, berkata Allah Subhanahu wa taala fi suratin Nahl, dalam surah An-Nahl, ini ayatnya, man kafara billahi min ba'di imanihi. Orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang yang kafir terhadap Allah min ba'di imanihi, setelah mereka beriman, artinya mereka murtad. Ya. Illa, melainkan atau kecuali, dikecualikan, man ukriha, orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam keadaan hatinya itu masih tenang, masih itminan di dalam keimanan. Nah, jadi ada pengecualian dalam masalah itu. Tidak masalah kalau sudah darurat seperti itu. Kalau kamu tidak sembah ini patung, maka saya akan bunuh kamu. Tidak masalah ya sembah pada saat itu. Karena itu sudah darurat. Ada dalilnya di dalam Al-Quran terkait peristiwa Sayyidina Ammar bin Yasir. Oke. Ya. Ya, walakin, akan tetapi, man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Orang yang terbuka akan kekafiran sadran, dadanya tersingkap luas akan kekafiran dadanya, maksudnya dia mudah sekali untuk jadi orang kafir. Fa alaihim ghadabun minallah, maka ke atas mereka itu murka dari Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Nah, itu sedikit kisah tentang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini meninggal pada perang Siffin. Perang Siffin beliau meninggal. Ada satu riwayat yang agak dipermasalahkan atau dipertentangkan atau menjadi heboh di kalangan orang-orang Islam, apalagi terkait dengan zamanul fitnah yang ada kaitannya dengan Ammar bin Yasir. Salah satu gelar beliau ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pernah datang kepada Rasulullah, kemudian minta istizan. Kata Rasulullah, suruh saja masuk. Siapa itu? Man hadza? Kata dia, Ammar ya Rasulullah. Marhaban bit thayyibil mutayyab. Itu salah satu gelarnya. Selamat datang kepada orang yang baik dan yang disucikan, orang yang suci dan yang disucikan. Gelar Ammar bin Yasir Thayyib Mutayyab. Satu. Kedua, dia juga pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan visinya yang kuat, mampu melihat masa yang depan, mampu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ammar bin Yasir ini, dia tiba-tiba wajahnya berubah pada saat itu, seakan-akan ada sesuatu yang menjanggal dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyaksikan itu. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wailaka ya Ammar." Celaka, sial kamu wahai Ammar, taqtuluka fi'atul baghiyah. Kamu kelak akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Baghi, orang bugot, pemberontak, kurang lebih seperti itu. Kamu kelak nanti akan dibunuh oleh orang-orang bahagia. Nah, ini riwayat ini
riwayat yang hot di kalangan orang-orang Islam terkait zamanul fitnah, zaman sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhalifahan itu berganti kepada Khulafaur Rasyidin sampai puncak terparahnya terjadinya perang Jamal dan Siffin. Munculnya dua firqah, satu pembela Baginda Ali dan satu pembela Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini hati-hati. Khususnya yang besar-besar lah, yang sebentar lagi akan kuliah dan sebentar lagi akan keluar. Mungkin kalian di luar di sana mendapati kajian-kajian atau apa saja di universitas di luar sana. Hati-hati terhadap riwayat ini, karena riwayat ini terkadang dijadikan klaim oleh sebagian kelompok dalam menjustifikasi satu firqah dengan firqah yang lain. Hati-hati. Jadi saya tekankan sekarang, jangan terpengaruh. Pokoknya mantapkan dalam diri kalian bahwa kullu ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam udul. Itu ada riwayat memang. Semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang terbaik semua, orang adil semua. Jangan bilang, ini kelompok ini kayaknya aduh, kelompok ini kayaknya aduh. Jangan begitu. Pokoknya siapapun yang penting sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, camkan bahwa semuanya benar. Jangan mau terlibat, mau dibodoh-bodohi atas perbedaan antara kelompok Baginda Ali dengan kelompok Muawiyah. Jangan terpengaruh di situ. Dan satu riwayat dikatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang, kata Rasulullah. Aina ma iqtadaitum ihtadaitum. Siapa saja yang mereka kamu ikuti, maka kamu akan berada di jalan hidayah. Mau kau ikuti Muawiyah, mau kau ikuti Ali bin Abi Thalib, mau kau ikuti Baginda Umar, Baginda Abu Bakar, terserah saja, yang penting sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya mau tekankan. Tolong jangan terpengaruh kajian-kajian yang menyimpang nanti kalau berada di luar. Apa dia? Taqtulu kafiatul baghiyah. Kamu ini Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak, orang-orang yang kelewatan lah. Itu Rasulullah yang bilang. Oke. Ternyata, nah ini dia. Ternyata dalam sejarah Ammar berada pada kelompoknya Baginda Ali. Nah, itu dia. Dan dia dibunuh oleh kelompoknya Baginda Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa dalam pikiran kalian? Oh, ini yang saya mau tekankan dari sekarang. Oh, berarti kelompoknya Muawiyah ini begini paling. Oh, itu hati-hati. Tidak seperti itu. Ada juga riwayat Huzaimah bin Sabit, salah seorang sahabat Jalil pada saat itu, dia waktu perang Jamal tidak berperang dia. Ada dia di pasukan itu, ada dia pada tapi dia tidak ikut berperang. Orang-orang, kenapa kamu tidak ikut berperang? Kata Huzaimah pada saat itu, sebenarnya aku mau berperang, tapi aku mau lihat dulu siapa kira-kira yang bunuh Ammar bin Yasir. Nah, itu dia, tidak mau dia. Oke, pada perang Jamal beliau tak meninggal. Jamal, tahu nggak sejarah? Masalah juga kalau tidak tahu nggak perang Jamal? Dua kelompok itu ya, mohon maaf, jadi dua kelompok itu yang berperang antara kelompok Muawiyah sama-sama orang Islam ji. Itu masalahnya. Bertengkar, bertempur. Ini kelompok ini kelompok ini. Perang Jamal terjadi. Oke, tidak meninggal Ammar bin Yasir. Nah, perang Siffin terjadi, meninggal. Pada saat itu dia berada pada kelompok Baginda Ali. Ketika meninggal Ammar bin Yasir, nah pada saat itu kemudian Huzaimah, oh sekarang saya sudah tahu siapa kelompok yang dolalah, kata beliau. Nah ini hati-hati yang begini-begini, hati-hati. Langsung dia ikut juga berperang, membela Baginda Ali karena dia sadar bahwa yang membunuh dia adalah Baghiyah, pemberontak, tidak baik. Nah kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang harus diperangi. Nah ini yang saya mau tekan, hati-hati. Mereka tahu, sekelompok yang di sana Muawiyah, mereka tahu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya. Ayo di azannya. Oke, sedikit saja. Mereka tahu sebenarnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Dan semua sahabat yang lain itu sangat-sangat takut terkait dengan Ammar bin Yasir ini. Takut mereka, siapa ini yang bunuh nanti namanya. Mereka sebenarnya tahu. Nah, ketika dia dibunuh, orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain itu langsung bertanya, kenapa membunuh ini Ammar ini? Berarti kalian ini adalah kelompok yang tidak baik. Apa kata Muawiyah? Kata Muawiyah, yang membunuhnya adalah orang yang mengeluarkan dia dari rumahnya. Wah, itu kata dia. Artinya kelompok Baginda Ali. Ini sudah saling kecam antara dua ini. Jadi jangan terlibat itu.
jangan terlibat Syiah, jangan terlibat, tolong jangan terlibat santri-santri, tidak boleh terlibat hal itu. Membunuhnya justru yang keluarkan dia dari rumah. Andai kata dia tidak keluar dari rumahnya, dia tidak akan mati dalam medan perang. Itu jawaban daripada kelompok Muawiyah ketika ditanya seperti itu. Ini terkait Ammar bin Yasir. Banyak lagi kisah-kisah beliau itu. Ammar bin Yasir. Cuma beliau dilenserkan dari jabatan di Kufa oleh Baginda Umar. Baginda Umar turunkan dia pada saat kekhalifahan Baginda Umar. Ammar bin Yasir salah satu yang mendongkrak semangat orang-orang Islam ketika terjadi perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang antara orang Islam dengan kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab. Orang Islam sudah lari pada saat itu. Kata Ammar bin Yasir pada saat itu, "Aminal jannati tafirrun, apakah dari surga kalian lari? Ana Ammar bin Yasir, aku Ammar bin Yasir. Halummu ma'asyiral muslim, kesini semua masuk." Akhirnya menggempur. Dia membangkitkan semangat orang-orang pada saat itu. Hanya itu saja yang ingin saya tekankan ya, masalah khilafiyah tentang itu, tentang dua firqah itu jangan santri as-salafi tolong jangan terlibat kalau kalian keluar nanti. Yang ini Syiah, yang ini ya kelompok ini saling mengkecam antara satu yang lain. Yang ini hadis yang berkenaan dengan menjelek-jelekkan kelompok Baginda Ali, disahihkan. Ini juga begitu juga hadis yang menjelek-jelekkan. Nak sahih-sahihkan, nak bangga-banggakan juga dan lain sebagainya. Nah ini, di luar itu banyak begitu. Cuma kita di sini tidak begitu. Kajian-kajian di universitas di luar itu banyak. Di tempat saya dulu, banyak sekali. Oke, saya rasa sampai di situ dulu. Apalagi itu, mimman uziya fillah Khabbab bin Arad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baca doa. Live kan? Live. Assalamualaikum. Ada data yang baru. Yang baik. Ada. Siapa yang sana? Ada semua di siapa kamu di sana? Kamu Reski yang tak ada yang sekarang ini. Mursid sekarang yang di kanan. Oh iya Pak.